Dalam riwayat sejarah yang kaya budaya, kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki cerita yang memukau tentang keturunan bangsawan yang melibatkan kelahiran para pemimpin besar. Salah satu kisah menarik dalam sejarah adalah tentang 3 istri Prabu Brawijaya V. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Berdasarkan buku sejarah Raja-Raja Majapahit karya Sri Wintala Ahmad, Majapahit yang dikenal dengan Wilwatikta merupakan kerajaan terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan dengan usaha Raden Wijaya sendiri yang merupakan menantu dari Kertanegara pada tahun 1293. Konon memiliki lebih dari satu istri menjadi hal yang lumrah pada masa kerajaan. Salah satu raja yang memiliki banyak istri adalah Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V merupakan raja terakhir Majapahit dan memiliki nama asli Dwi Kertabumi. Ternyata 3 istri Prabu Brawijaya V melahirkan keturunan yang kelak menjadi raja-raja kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kisah 3 istri Prabu Brawijaya V. Syu Banci atau yang juga dikenal sebagai Tan Eng Kian adalah putri dari saudagar dan juga ulama Tionghoa bernama Syekh Bentong. Setelah menjadi selir Prabu Brawijaya V, Syu Banci dikenal sebagai putri Cina oleh masyarakat Majapahit. Tetapi Syu Banci diusir oleh istri Prabu Brawijaya V yang ketiga karena tidak senang di madu. Saat Syu Banci mengandung, putra tersebut secara halus diusir oleh Brawijaya V dan dititipkan kepada Arya Damar dan pergi ke Palembang. Akhirnya Syu Banci melahirkan putra bernama Raden Patah yang kelak menjadi raja di kerajaan Demak. Ketika dewasa, Raden Patah diramalkan oleh Arya Damar bahwa ia akan mengalahkan Raja Majapahit. Putri Campa bernama asli Amarawati yang merupakan putri dari Raja Kautara, negara bagian Campa, Vietnam. Ayahnya berdarah Cina, yaitu Bong Tak Keng, dan ibunya adalah putri Maharaja Campa, Raja Indravarman IV, asli etnis Campa atau Indo-Cina karena berasal dari Campa. Amarawati dikenal rakyat Majapahit dengan sebutan Putri Campa dalam ejaan Jawa. Prabu Brawijaya V pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali membujuk Prabu Brawijaya V dengan menawarkan seorang putri Campa beragama Islam untuk menjadi selirnya. Pernikahan Putri Campa dengan Prabu Brawijaya V meruncingkan konflik politik di kerajaan Majapahit. Pernikahan mereka memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain. Putri Campa melahirkan anak perempuan bernama Retno Pembayun yang menikah dengan Pangeran Handaya Ningrat, penguasa Pengging yang dikenal Ki Ageng Pengging Sepuh. Putri Campa juga memiliki putra bernama Batara Katong yang merupakan penguasa pertama Ponorogo, sekaligus pelopor penyebar agama Islam di Ponorogo. Bondrit Cemara atau yang biasa dikenal Wandan Kuning adalah seorang pelayan istana yang berasal dari Wandan, Sulawesi.
Ia berakhir menjadi selir Prabu Brawijaya V karena wangsit yang diterima saat Raja Majapahit ini menderita sakit sipilis atau Raja Singa. Dalam wangsit tersebut dikatakan bahwa jika ingin sembuh, Prabu Brawijaya V harus menikahi pelayan istana yang berdarah Wandan dan menjadi istri yang terakhir. Setelah menikahi Bondri Cemara, Prabu Brawijaya V sembuh dan melahirkan putra bernama Bondan Kejawen. Dalam babat tanah Jawi, ada seorang ahli nujum yang meramalkan Bondan Kejawen bahwa ia akan menjadi penerus Brawijaya V. Khawatir akan ramalan itu, Brawijaya V memanggil Ki Buyut Mahasar untuk merawat bayi itu dan membunuhnya ketika berumur 8 tahun. Namun, hingga mencapai umur 8 tahun, Ki Buyut tidak membunuhnya. Bondan Kejawen dititipkan kepada Joko Tarub, lalu menikah dengan Dewi Nawangsih. Bondan Kejawen memiliki anak Getas Pendawa yang nanti berputra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo berputra Ki Ageng Enis yang berputra Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan berputra Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Maka dari itu, Bondri Cemara merupakan leluhur perempuan dari keturunan Panembahan Senopati. Itulah kisah 3 istri Raja Majapahit Brawijaya V yang kelak keturunannya akan menjadi raja-raja kerajaan Islam di Jawa Tengah. Semoga bermanfaat.